kelompok 1 MPR. Perkenalkan, nama saya Hana Sania Sindika dengan NPM 20 110129 dari kelompok MPR. Perkenalkan, nama saya Ilyas Samora Rizky dari kelompok MPR. Perkenalkan, nama saya Maria Benedita Evelyn Anggi dengan NPM 2011010162 dari kelompok 1 MPR. Perkenalkan, nama saya Muli Asih Lisiorini Asyara dengan nomor NPM 20110135 dari kelompok 1 kelompok MPR. Perkenalkan, nama saya Naufal Budauf dengan NPM 20110218. Saya dari kelompok 1 MPR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Regina Malik dengan NPM 201102000 dari kelompok MPR 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zikrina Sahrila Sabila dengan NPM 201102229 dari kelompok 1 MPR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ran Abdullah dengan nomor pokok mahasiswa 2011-0434 dari kelompok MPR 1. Sustainable Development Goals atau SDGs adalah agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan. Kesepakatan pembangunan yang baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup. SDGs diberlakukan dengan prinsip-prinsip universal, integrasi, dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak ada seorang pun yang terlewatkan atau no one left behind. SDGs memiliki 17 tujuan dan 169 target dalam rangka melanjutkan upaya dan pencapaian Millennium Development Goals atau MDGs yang telah berakhir pada tahun 2015 lalu. 17 tujuan tersebut diantaranya adalah 1. No poverty, 2. Zero hunger, 3. Good health and well-being, 4. Quality education, 5. Gender and equality, 6. Clean water and sanitation, 7. Affordable and clean energy, 8. Decent work and economic growth, 9. Industry, innovation and infrastructure, 10. Reduce inequalities, 11. Sustainable cities and communities, 12. Responsible consumption and production, 13. Climate action, 14. Life below water, 15. Life on land, 16. Peace, justice and strong institution, 17. Partnership for the goals. SDGs ke-6 atau air bersih dan sanitasi yang layak. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan itu adalah untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat memiliki akses yang layak kepada air bersih dan sanitasi. Nah, itu difokuskan kepada ketersediaan pangan, air bersih, dan energi yang merupakan dasar dari kehidupan manusia. Perubahan yang paling penting dalam konsumsi berkelanjutan dan produksi akan didorong oleh teknologi, inovasi, desain produk, pedoman kebijakan yang terperinci, pendidikan, dan juga perubahan perilaku masyarakat. Target Global SDGs 6.1 pada tahun 2030 mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua. 6.2 pada tahun 2030 mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan serta kelompok masyarakat rentan. 6.3 pada tahun 2030 meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global. 6.4 pada tahun 2030 secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.
Tahun 2030 menerapkan pengolahan sumber daya air terpadu di semua setiap ikatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat. 6.6. Pada tahun 2020 melindungi dan merestorasi terkait sumber daya air termasuk pegunungan, hutan, atau air basah, sungai, air tanah, dan danau. Lalu, bagaimana dengan kondisi air dan sanitasi yang ada di Indonesia? Indonesia kini tercatat memiliki sekitar 6% dari total seluruh sumber daya air yang ada di dunia. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya Indonesia memiliki sumber daya air yang cukup melimpah. Namun, pada kenyataannya, di berbagai wilayah yang ada di Indonesia, seperti halnya di Nusa Tenggara Timur, Jawa, Bali, serta Sulawesi, justru mengalami kekurangan pasokan air bersih. Berdasarkan laporan yang diambil dari Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran serta Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK di tahun 2015, yang dikutip oleh National Geographic Indonesia di tahun 2016, mengatakan bahwa hampir 65% air sungai yang ada di Indonesia dikategorikan sebagai air yang tercemar berat. Tentunya hal ini sangat mengkhawatirkan, mengingat apabila kualitas air yang ada buruk, maka akan mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat yang menggunakannya. Berbicara mengenai air sungai, ternyata air sungai merupakan sumber utama air bersih yang digunakan oleh sebagian besar penduduk yang ada di Indonesia. Dan terkait dengan pencemaran tersebut, ternyata sumber utama pencemaran air sungai yang ada di Indonesia justru berasal dari limbah rumah tangga atau domestik, bukanlah berasal dari limbah industri. Hal ini semakin menguatkan korelasi antara kualitas sanitasi dengan kualitas air, di mana kualitas air sangat tergantung pada kualitas sanitasi yang ada. Maka, apabila kualitas sanitasi yang ada buruk, dapat dipastikan bahwa kualitas air yang ada juga akan menjadi buruk. Beberapa hambatan yang dialami oleh SDGs nomor 6 ini ataupun Clean Water and Sanitation, diantaranya ialah buang sampah sembarangan, saluran pembuangan yang tersumbat, juga limbah rumah tangga ataupun limbah pabrik yang dibuang tanpa adanya pengolahan, sehingga air sungai dapat tercemar. Dari beberapa hambatan di atas akan memunculkan beberapa kerugian, diantaranya yaitu pasokan air bersih yang didapat dari tanah akan dihinggapi oleh bakteri. Juga memunculkan banyak penyakit, salah satunya yaitu diare. Sebagaimana kita tahu bahwa diare merupakan alasan terbesar anak usia di bawah 5 tahun mengalami kematian. Kebijakan apa sih yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengimplementasian SDGs ke-6 di Indonesia? Nah, pada tahun 2004, pemerintah Indonesia mengeluarkan undang-undang baru tentang sumber daya air, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air, yang berperan sebagai titik awal untuk perubahan ideologis dalam mengelola pasokan air di Indonesia. Namun, karena undang-undang ini tidak mempunyai hukum yang mengikat, maka pada akhirnya MK memutuskan agar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 diberlakukan kembali, serta menetapkan PP Nomor 121 Tahun 2015 tentang pengusahaan sumber daya air dan PP Nomor 122 Tahun 2015 tentang sistem penyediaan air minum untuk menjadi pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang pengairan. Adapun dalam hal penyediaan air bersih, kewajiban untuk memberikan layanan ini terletak pada perusahaan daerah air minum atau PDAM sejak era desentralisasi dan penerbitan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, peran pemerintah kabupaten, kota atau provinsi sebagai pemilik PDAM dalam manajemen PDAM menjadi lebih besar daripada sebelumnya saat masih dilakukan oleh pemerintah pusat melalui kementerian terkait. Namun, kecenderungan menunjukkan bahwa sebagian besar PDAM menghadapi banyak masalah operasional dan keuangan, khususnya beban hutang luar negeri. Solusi untuk SDGs.
Berawal dari hidup sehat, segencar apapun pembangunan sarana prasarana untuk menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi yang layak, tidak akan berbuah manis jika perilaku hidup sehat belum dihayati masyarakat. Sungai yang kotor, bau, dan penuh sampah menjadi pemandangan umum yang ditemui sehari-hari. Padahal, warga yang tinggal di bantaran sungai menentukan hidup dari air tersebut. Ini belum menambahkan penyemaran sungai oleh limbah pabrik. Tak pelak, pola hidup sehat masih jauh dari kata ideal bagi sebagian masyarakat Indonesia. Berbicara tentang TPB 6 tidak cukup jika hanya dalam tataran penyediaan infrastruktur. Para pemangku kepentingan juga perlu menyentuh dan membangun kesadaran masyarakat untuk lebih serius menjaga kesehatan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan. Maka, pada tahun 2017, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR menyelenggarakan sosialisasi dan penandatanganan perjanjian kerjasama program sanitasi berbasis masyarakat atau Sanimas dan tempat pengolahan sampah dengan pola Reduce, Reuse, Recycle atau TPS 3R. Sekian video dari kelompok kami, semoga dapat bermanfaat dan juga mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.